Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran di siang hari ini berjalan dengan lancar dan agar supaya tidak ngantuk karena sudah menjelang siang. Baik, tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Selesai. Terima kasih. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang siklus akuntansi dan transaksi keuangan perusahaan, di mana siklus akuntansi itu sendiri adalah suatu proses menganalisis keuangan, transaksi serta kejadian-kejadian yang terjadi selama periode operasional perusahaan tersebut. Dan sekarang kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi tujuan pembelajaran di siang hari ini adalah agar supaya kita mengetahui apa itu persamaan dasar akuntansi, bagaimana cara menganalisis persamaan dasar akuntansi. Baik, kita mulai. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi, yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, modal, plus hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini digunakan sebagai dasar untuk mencatat sistem akuntansi. Ya, jadi persamaan dasar akuntansi ini juga bisa disebut dengan harta sama dengan hutang plus modal, seperti itu. Dan selanjutnya ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan akuntansi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Jadi aset itu bisa juga dikatakan sebagai harta. Harta seperti kas, terus ada juga peralatan, perlengkapan, dan masih banyak yang lain. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi liabilitas itu bisa juga disebut dengan hutang. Nah, hutang itu kan harus dibayar. Jadi mengakibatkan arus keluar dari sumber
daya perusahaan. Yang terakhir ada ekuitas atau residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas juga disebut sebagai modal. Selanjutnya ada analisis persamaan dasar akuntansi. Nah, analisis persamaan dasar akuntansi ini kita mencatat transaksi di sebuah perusahaan ya. Jadi kita membutuhkan kolom seperti ini. Contohnya. Nah, yang pertama ada transaksi yang mempengaruhi harta. Di sini saya sudah ada contoh soal. Yang pertama, transaksi yang mempengaruhi harta. Contoh soalnya, membeli peralatan tulis untuk ujian secara tunai. Nah, jadi transaksinya adalah harta bertambah berupa peralatan alat tulis sebesar berapa tadi? 200.000. Nah, di sini itu. Dan juga kas berkurang karena pembeliannya secara kredit. Secara tunai ya. Jadi di sini juga ditulis. Dan kedua ada selanjutnya ada transaksi mempengaruhi harta dan utang. Contoh soalnya adalah kamu membeli pulsa untuk kepentingan sebesar 100.000 dan akan dibayar pada minggu depan. Jadi di sini transaksinya adalah karena membelinya secara kredit dibayar minggu depan dan hutang bertambah sebesar 100.000. Itu. Yang ketiga, ada transaksi mempengaruhi harta dan modal. Contohnya adalah Andi dapat uang jajan bulanan dari ibunya sebesar 500.000. Jadi analisisnya kas bertambah sebesar 500.000. Jadi modal juga bertambah sebesar 500.000. Sudah bisa dimengerti semuanya? Ya, baik. Yang terakhir ada transaksi yang mempengaruhi hutang dan modal. Contohnya pulsa yang belum dibayar sebesar 100.000. Jadi di sini kas berkurang sebesar 100.000 karena membayar hutang. Di sini kasnya karena berkurang, jadi kita tandai dengan kurung. Jadi hutangnya juga berkurang. Gampang kan ya? Jadi bisa dimengerti semuanya. Baik, kalau sudah apa ada yang dipertanyakan atau tidak dimengerti? Tidak ada. Kalau begitu saya kasih tugas. Tugasnya gampang sekali. Saya kirim ke ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya tolong sebarkan soalnya dan tugasnya dikumpulkan di minggu depan di pelajaran saya. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga
apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.